anggota Muhammadiyah, sehingga di situ disebutkan supaya muncul pribadi muslim yang sebenarnya, YS itu yang sebenarnya. Di antara pribadi-pribadi muslim ada yang menjadi anggota Muhammadiyah, ada yang tidak jadi anggota. Kita kan bergerak berdakwah ini tidak untuk menjadikan semua orang jadi anggota Muhammadiyah. Ini bagaimana menjadi orang Islam yang baik. Nah, syukur-syukur bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Ini menjadi anggota Muhammadiyah yang baik juga. Dari anggota yang banyak itu ada anggota-anggota yang terlatih bergerak, jadilah kader. Ini tugasnya Pak Sumantang yang PKS. Kader Muhammadiyah yang baik. Apa kader Muhammadiyah yang tidak baik? Ya semuanya baik sama. Kalau sudah kader baik. Di antara kader adalah mubalik dai Muhammadiyah. Saya katakan dai karena ada lembaga dakwah khusus. Mubalik sekaligus dai itu penting. Dai itu bahasa Jawa, tidak iso. Di dada iso itu kan. Mubalik kok di dada nggak bisa. Saya nggak punya persiapan. Bisa. Mubalik harus sekaligus dai. Tapi dulu ada dai yang mantepin mubalik, namanya dai Bahtiar. Nah, itu disengkelkan. Nah, Muhammadiyah itu dalam merumuskan perjuangannya kemudian membangun apa yang disebut dengan ideologi, dan itulah ruh gerakan. Dulu ketika ideologi Muhammadiyah itu dirumuskan dalam satu rumusan yang sering kita sebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu kan ketika terjadi peralihan dari orde lama ke orde baru. Orde lama banyak dimasuki ideologi komunis di akhir-akhir orde lama. Sebenarnya awal-awal Bung Karno itu ya Bung Karno itu Muhammadiyah. Bung Karno pernah menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah di Bengkulu, majelis pendidikan. Ketika dibuang di Bengkulu malah bermanfaat bagi Muhammadiyah, mengembangkan Muhammadiyah di Bengkulu bersama Haji Hasanuddin, ayahnya Fatmawati, sehingga akrab dengan Haji Hasanuddin, ya tidak mantu. Jadilah Bu Fatmawati menjadi istrinya Bung Karno. Itu ibunya Megawati. Tapi Megawati nggak nurun Fatmawati. Karena dalam episode perjuangan Bung Karno dan Bu Fatmawati yang terjadi perpisahan antara beliau. Tidak cerai tapi berpisah. Nah, ketika berpisah, Megawati tidak ikut Bu Fatmawati. Seandainya Megawati ikut Fatmawati mungkin lain itu ceritanya. Ikut Bung Karno yang mungkin tidak terlalu kopen dalam bidang pendidikan pribadiannya. Itu Bung Karno. Nah, terjadi peralihan antara orde lama ke orde baru. Kata ideologi itu menjadi sesuatu yang sensitif, sehingga bapak-bapak Muhammadiyah kita sangat bijak dalam melihat situasi politik seperti itu. Maka tidak dinamakan ideologi, tapi dinamakan cita-cita dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Maksudnya ya ideologi, cita-cita dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Ini apa namanya?
wisdomnya para pemimpin Muhammadiyah kita dulu seperti itu. Insya Allah juga sampai pemimpin yang sekarang. Jadi ada wisdom, ada kebijaksanaan, ada hikmah di situ. Oh, ini kalau pakai ideologi sensitif. Karena ideologi waktu itu apalagi awal Orde Baru zaman Pak Harto, pokoknya ideologi ya Pancasila. Nggak boleh ada ideologi lain. Sampai akhirnya di tahun 80-an ada asas tunggal. Tapi mungkin waktu itu seperti kesannya negatif ya, represif, otoriter. Coba kalau dinilai sekarang, Pak Harto itu semuanya tomoto bagus, tertata bagus. Ketika memaksakan asas tunggal itu, berdialog dengan Pak AR, berdialog dengan para pemimpin Muhammadiyah, ada Buya Malik Ahmad, ada Pak AR Fakhrudin, ada Buya Hamka dan sebagainya. Itu dialog. Pokoknya Muhammadiyah ikuti dulu asas tunggal. Tapi silakan cantumkan di pasal 1 ayat 1 Muhammadiyah itu gerakan Islam, akidah Islam, sumbernya Quran Sunnah, silakan. Tapi yang bagian ayat 2-nya atau pasal 2-nya asasnya Pancasila. Mau diberi catatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, silakan. Pak Harto sangat mengetahui karakter Muhammadiyah. Meskipun begitu, waktu itu terjadi pergumulan pemikiran di kalangan pemimpin kita. Pak Jindar menceritakan banyak anggota PP yang ketika itu sakit memikirkan ini. Kalau diterima asas Pancasila, jangan-jangan nanti Muhammadiyah akan kehilangan ruh Islamnya. Kalau nggak diterima Muhammadiyah bubar terus gimana? Itu memikirkan. Sampai ada pleno diperluas itu. Kemudian ada ungkapan yang sedikit bisa memberi jalan keluar dari Kiai Anwar Zain, Ketua PWN Jawa Timur. Dia mengumumkan ini ibarat buah simalakama. Kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu yang mati. Gimana caranya menjalankan